Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga sedang berdagai di dalam pohon aren. Peternakan babi di Desa Batangkuis, Deli Serdang ditertibkan karena meresahkan warga. Sempatkan waktu menikmati mie balap liar, paduan mie dengan beragam seafood. Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga sedang berdagai di dalam pohon aren. Kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pendodos buah kelapa sawit. Warga desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki pada Selasa sore. Kerangka manusia itu pertama kali ditemukan oleh seorang remaja yang sedang memanen buah kelapa sawit. Mengetahui hal itu, warga kemudian melaporkannya ke kepala desa yang kemudian diteruskan ke Polsek Firdaus, Polres Serdang Bedagai. Petugas yang melakukan penyelidikan kemudian mengumpulkan rangka manusia tersebut beserta pakaian saat terakhir digunakan. Itu Pak, baru jumpa itu jatuh Pak, terbelah. Kami buka kan gitu aja Pak, nampak lah itu ya. Di dalam pohon apa itu? Di dalam pohon aren namanya Pak, pohon aren. Jadi tinggal kondisinya seperti apa itu? Kondisinya tinggal rangkanya aja lah Pak, rangka manusia Pak. Bajunya ada? Bajunya berwarna apa itu? Bajunya warna-warna biru dongker gitu lah Pak. Kita belum tahu pasti kejadiannya kapan, tapi sekarang ini masih kita lakukan penyelidikan. Belum pastilah, nanti kita hari ini segera kita bawa ke rumah sakit di Tebing untuk kita lakukan otopsi. Untuk apa? Kira-kira ada nggak warga sini yang hilang atau apa? Nah, sejauh ini ada warga yang memang merasa kehilangan keluarganya, namun itu masih kita lakukan penyelidikan. Untuk proses penyelidikan, kerangka manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Sementara lokasi penemuan di kawasan kebun sawit dipasang garis polisi oleh petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ratusan pedagang pasar baru Penyambungan berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Mereka menuntut Parlin Lubis dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal karena dinilai tidak becus bekerja dan merugikan para pedagang. Unjuk rasa di kantor DPRD Mandailing Natal nyaris ricuh saat massa membakar ban. Untungnya kericuhan bisa mereda sehingga tidak ada aksi kekerasan. Ratusan massa ini merupakan pedagang di Pasar Baru Penyambungan. Mereka berkumpul di kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya terkait pengelolaan pasar yang dinilai merugikan pedagang. Dalam unjuk rasa, pedagang menuntut DPRD dan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menonaktifkan Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal, Parlin Lubis, karena dinilai tak becus mengelola pasar hingga berujung menyulitkan pedagang. Mereka juga menuntut pemerintah untuk meninjau ulang harga sewa kios yang kini naik. Tuntutan kita untuk mencopot Kepala Dinas Perdagangan karena pada hari ini kami menilai Dinas Perdagangan sudah gagal untuk bagaimana perdagangan ini memang betul-betul diperjuangkan. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Lubis akhirnya menemui massa. Ia berjanji akan memanggil Kepala Dinas Perdagangan untuk mencari solusi dari tuntutan demonstran. Saya juga tidak akan setuju itu. Saya akan panggil Kadis Pasar, mempertanyakan kronologis dan situasinya. Nah, kalau memang dia tidak bisa jawab, atau kalau jawaban dia tidak masuk dalam logika kami yang kata DPR, kami akan rame-rame turun ke pasar melihat fakta dan buktinya akan seperti apa. Para pedagang mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Yan Asmara melaporkan dari Mandailing Natal.
Perum Bulog Sibolga memastikan belum ditemukan adanya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan oplosan yang beredar di wilayahnya. Pernyataan itu menyusul adanya kasus beras oplosan yang marak terjadi di beberapa wilayah. Kantor cabang Perum Bulog Sibolga menjelaskan jika beras SPHP yang diproduksi oleh Bulog memiliki kualitas yang baik. Untuk menjaga kualitas beras SPHP, pihak Bulog mengaku setiap minggu menyidak pasar-pasar di Sibolga secara acak. Mereka mendatangi outlet atau grosir yang menjadi mitra Bulog. Perum Bulog Sibolga meminta agar masyarakat tidak khawatir dan melaporkan ke Perum Bulog terdekat jika menemukan adanya pihak yang mengoplos beras SPHP. Khususnya Perum Bulog kantor cabang Sibolga dan Perum Bulog di seluruh Indonesia memastikan bahwasannya SPHP yang kami edarkan adalah SPHP atau beras yang berkualitas dengan sangat baik. Untuk kasus viral yang sedang beredar itu kami sampaikan bahwasannya itu sudah diproses hukum oleh pihak yang berwajib. Namun kami pastikan sekali lagi beras tersebut bukan disuplai oleh Perum Bulog. Untuk pencegahan hal tersebut kami rutin mengadakan survei ataupun sidak pasar yang kami pilih secara acak setiap minggu. Biasanya itu kami ambil 2 atau 3 mitra per minggu untuk memastikan bahwasannya beras kami tepat sasaran dan tepat harga juga tepat kualitas. Baru saja dilantik Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah minta maaf menyusul pernyataannya bahwa tuntutan rakyat 17+8 merupakan suara sebagian kecil rakyat. Ucapannya yang viral di jagat maya memantik komentar pedas publik dan warganet. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Inilah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang viral di jagat maya. Pernyataan ini ia lontarkan ketika menjawab pertanyaan wartawan selepas dilantik Presiden Prabowo Subianto Senin kemarin. Serta-merta pernyataan Menteri Keuangan yang baru ini mengundang kritik dari publik lantaran menyebut tuntutan 17+8 adalah suara sebagian kecil rakyat. Ucapannya yang memantik komentar pedas publik membuat Menteri Keuangan Purbaya Sadewa akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya dalam kesempatan momen perpisahan dengan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Selasa pagi. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani kayaknya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, malah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Purbaya Sadewa adalah sosok ekonom senior yang sudah lama malang melintang di dunia pemerintah dan pasar keuangan. Terkait anjloknya pasar saham, Purbaya mengklaim bisa memperbaiki kondisi pasar secepatnya. Tim Liputan melaporkan. Warga Medan jika ingin makan beragam variasi mie, sempatkan waktu menikmati mie balap liar. Paduan mie dengan beragam seafood. Simak liputan satu ini. Namanya memang mie balap liar, tapi tidak ada hubungannya dengan otomotif atau urusan laju kendaraan. Nama mie kebanggaan warga Medan ini ternyata merupakan singkatan dari nama pasangan suami istri pemilik mie balap itu. Langsung saja datang ke Jalan Besar Medan Tembung, Batangkuis, Kota Medan. Di sini akan menemukan 2 kuali besar untuk memasak mie. Dari mulai racikan bumbu hingga 3 aneka macam mie seperti bihun, kue tiaw, mie kuning, disatukan dengan telur dan aneka seafood seperti udang dan cumi-cumi. Penyajiannya pun sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 5 menit saja, pelanggan sudah dapat menikmati mie balap bercampur udang yang memiliki rasa khas luar biasa. Mie balap ini biasanya disajikan pada pagi hari. Dari mulai pekerja sampai jasa pengemudi online, terus bergantian memadati lokasi ini untuk berbelanja mie balap khas Kota Medan ini. Ya, mie balap ini karena masaknya cepat. Jadi kalau lambat bukan mie balap, namanya mie lambat. Tapi kalau rasa di situ kita lebih otentik.
mie balap itu merupakan makanan ciri khas ikon Sumatera Utara. Gimana rasanya, Bu? Oke, rasanya menurut saya cukup berasa ya. Harga mie balap di tempat ini bervariasi mulai dari Rp7.000 per bungkusnya hingga Rp15.000. Hal inilah yang membuat masyarakat Kota Medan tak bosan-bosannya menjadikan mie balap sebagai santapan sarapan pagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Dan informasi kuliner tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.